dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit penular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom, pernahkah saudara mendengar ada orang Kristen yang sengaja tidak mau mengikuti adat istiadat dan budaya dari leluhurnya? Mereka pikir melakukan adat istiadat dianggap dapat mengganggu kerohanian dan terkait dosa okultisme. Sedangkan budaya dari nenek moyang dianggap kuno dan banyak tahayul. Nyatanya, manusia tidak bisa lepas dari kebudayaan. Budaya adalah bagian penting dari kehidupan sosial yang membentuk peradaban masyarakat. Sebagai insan Pentakosta, seringkali kita dianggap terlalu modern dan cenderung meninggalkan kebudayaan kita, terutama dalam hal cara beribadah. Benarkah demikian? Lantas, bagaimana kita harus menyikapi kebudayaan dalam kehidupan kita sehari-hari? Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai bagaimana Tuhan Yesus menyikapi kebudayaan dalam kehidupan dan pelayanannya. Dari situ kita akan mengerti bahwa kita sebagai orang percaya hidup dalam kebudayaan di kehidupan sehari-hari. Hal yang pertama adalah Yesus tidak anti budaya. Kita tahu bahwa Yesus dilahirkan ke dunia sebagai orang Yahudi dan dibesarkan dengan didikan Yahudi. Misalnya, ketika umur 12 tahun, Yesus selain pergi ke Bait Allah sebagai salah satu ketaatan akan firman Tuhan, ia juga melakukan hal tersebut karena bagian dari melaksanakan kebudayaan Yahudi sebagai son of the law, yaitu kebiasaan orang Yahudi di mana laki-laki yang telah menginjak umur 12-13 tahun memiliki kewajiban untuk mengikuti kelas-kelas kerohanian di sinagoga pada hari Sabat. Ia membaca firman Tuhan dengan posisi berdiri dan tidak duduk seperti kebudayaan Yahudi saat membacakan nats firman Tuhan. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa kita sebagai orang Kristen tidak perlu menghindari atau anti kepada suatu kebudayaan di mana kita berada. Justru dalam budaya tersebut mungkin terdapat nilai-nilai yang dapat membangun karakter seseorang seperti sopan santun dan bersikap baik di dalam masyarakat. Di sisi lain, orang yang tidak berbudaya dapat dianggap aneh dan sulit untuk diterima dalam suatu komunitas. Hal yang kedua, Tuhan Yesus menggunakan jalur budaya dalam menyampaikan firman Tuhan dan memberitakan Injil. Dalam pengajarannya, seringkali Yesus memakai latar kebudayaan Yahudi. Sebagai contoh, perumpamaan tentang 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh menunjukkan satu setting pernikahan dalam budaya Yahudi. Aplikasi dari ajaran Tuhan Yesus ini mengajarkan supaya orang percaya memiliki sikap berjaga-jaga dalam menanti kedatangan Tuhan sebagai mempelai pria. Hal ini membuat firman Tuhan yang Yesus ajarkan relevan dan lebih mudah dipahami oleh kehidupan kebudayaan Yahudi. Hal ini juga diajarkan oleh Rasul Paulus. Dalam 1 Korintus 9 ayat 19-23 dituliskan bagaimana Paulus ketika bersama dengan orang Yahudi, ia bersikap seperti orang Yahudi. Di sisi lain, di hadapan orang non-Yahudi, ia bersikap atau berbudaya seperti orang bukan Yahudi. Hal ini membuat Rasul Paulus dapat lebih diterima dalam misinya untuk mengabarkan Injil.
Nah, itu kan dulu pada zaman Alkitab. Bagaimana dengan sekarang? Sebagai contoh, tindakan menusukkan sumpit di atas nasi yang ditaruh dalam mangkuk dalam budaya Chinese dianggap tidak sopan karena menyerupai dupa di tempat sembahyang orang meninggal. Sekalipun kita tidak percaya bahwa tindakan tersebut dapat mendatangkan kesialan, namun menjaga sikap dan perilaku sesuai budaya akan memudahkan kita untuk diterima dalam masyarakat dan lebih mudah untuk mengabarkan Injil kepada mereka. Bagaimana merayakan perayaan Imlek? Tidak jarang keluarga Chinese Kristen berdebat mengenai pro kontra dalam cara merayakannya, baik ditinjau dari sisi Kristen dan kebudayaan. Contoh-contoh ini menunjukkan kepada kita bahwa sebagai orang Kristen kita perlu mempelajari, mengerti, dan menghargai budaya yang ada tanpa mengorbankan iman percaya kita. Dengan mengikuti proses tersebut, maka iman kita tetap dapat dipraktikkan dengan benar, tetapi sekaligus ramah terhadap budaya di mana kita berada. Hal yang ketiga, Yesus menjadikan firman Tuhan sebagai landasan dalam berbudaya dan bertradisi. Selain memanfaatkan budaya, Yesus juga memperbarui budaya yang ada agar sesuai dengan kehendak Allah. Sebagai contoh, Yesus mengkritisi tradisi-tradisi yang disalahgunakan untuk mencari keuntungan bagi golongan tertentu. Misalnya, sistem penukaran uang di Bait Allah dan konsep adat istiadat tentang persembahan kepada Allah yang mengabaikan sikap hormat kepada orang tua. Yesus menegur orang Farisi dan ahli Taurat yang mengajarkan adat istiadat buatan manusia namun mengabaikan perintah Allah. Yesus menekankan bahwa motivasi dalam menjalankan suatu tradisi haruslah untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini sesuai dengan yang Yesus sampaikan bahwa Dia tidak datang untuk meniadakan hukum Taurat atau suatu budaya, tetapi Yesus ingin supaya budaya ada dalam posisi yang tepat, yaitu di atas dasar kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Saudara, sebagai insan Pentakosta, kita tidak anti budaya. Kita justru dipanggil menjadi agen pembaharu budaya. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan yang dahsyat, amin saudara. Kalau Dia yang sudah menemani kita sepanjang kurang lebih 8 bulan di tahun ini, Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa Dia juga yang tidak akan melepaskan kita dan tidak akan meninggalkan kita. Amin saudara. Amin. Yang percaya boleh katakan yes. Sekali lagi boleh katakan yes. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan, kita sama sorakan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah kekuatan kami. Rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Mari dengan iman katakan beribu debar. Beri di sebelah kanan saudara, di kiriku, berlaksa di sisi kanan. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Mari sama-sama angkat tanganmu dengan iman katakan. Takkan pernah goyah-goyah imanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Siap-siap Raden Soekarno. Kaulah umatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Mari dengan imanmu katakan. Meskipun musuh di depan, Rintangan rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Biar ini deklarasi setiap kita. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Mari Raden Soleh angkat suaramu dan katakan. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu,
Sorakan haleluya. Saya percaya bahwa kita ada di era Pentakosta ketiga, saudara. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan mencurahkan rohnya yang dahsyat. Amin, saudara. Kita terima pengurapan yang dahsyat dari Tuhan. Yang percaya katakan yes. Semuanya katakan yes. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita, saudara. Biar anggur yang baru Tuhan kami terima. Mari sama-sama nyanyikan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya. Membangkitkan siapa saudara? Umat pilihannya. Yes, Lord. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Siap-siap semua kau belenggu. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersama bersama. Biar sukacita yang daripadamu Tuhan boleh melawan setiap kami. Mari sama-sama lebih lagi. Roh Kudus tercurah di tempat. Katakan urapannya yang ajaib. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya. Membangkitkan umat pilihannya. Sekarang tengok kanan kirimu saudara, katakan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Siap-siap bersorak. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah memenuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya nyata. Mari dan salah lebih lagi angkat suaramu. Anggur baru tercurah memenuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Berikan sorak-sorai. Haleluya. Betapa besar kasih-Mu untuk setiap kami Tuhan. Penyertaan-Mu sungguh luar biasa ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami ada di minggu pertama di bulan Agustus Tuhan. Di bulan yang baru ya Tuhan, di minggu yang baru Tuhan. Mari saudara kita ambil waktu pribadi lepas pribadi. Mari ingat kebaikan Tuhan. Bagaimana Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Bagaimana Dia selalu menyertai engkau saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami naikkan syukur kami hanya kepadamu. Kami naikkan syukur
Mari naikkan syukurmu sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Betapa besar kebaikan-Mu. Heran dan ajaib rancangan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Urala raba shanda yala raba yala rabo. Kurala raba yala raba shanda yala raba yala raba yala raba yala rabo. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari lebih sungguh-sungguh lagi saudara, dengan segenap hatimu katakan, jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, bahwa ada rencana-Mu yang indah Tuhan. Rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam setiap kehidupan kami. Nyata di dalam hidup. Mari sama-sama sambil angkat tanganmu saudara. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan
tunggu lagi saudara, bawa segenap hatimu, katakan sama Tuhan. Jalanmu tak terselami. Ini pernyataan setiap hati kami ya Bapa. Oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, Benar Tuhan, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, selalu membuat kami heran ya Tuhan. heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu Nyata di dalam hidupku, nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan Benar Tuhan, sejahtera, aman dan walau di sejahtera. tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Mari sambil angkat tanganmu saudara, katakan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Mari lebih lagi penyertaan-Mu sempurna, Rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. dalam kondisi apapun Tuhan. Rencana-Mu ya Bapa, Rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. mari sebadia uraba-raba, yalaraba, syanda, yalaraba. Rencana-Mu Tuhan penuh dengan aman, sejahtera ya Bapa. Walaupun dalam tengah badai, kami tetap percaya penyertaan-Mu Tuhan. Uralaraba, katakan, yalaraba, syanda. Uralaraba, yalaraba, laraba, 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 laraba. Betapa besar kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Uralaraba, yalaraba, 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 syakaraba, yalaraba, yalaraba. Uraba, Bapa, yalaraba, syandaka, yalaraba. Uralaraba, yalaraba, yalaraba, laraba, laraba, syaraba, baba, 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 baba. Mari angkat kedua tanganmu saudara, mari angkat kedua tanganmu. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, Oh kami lebih rasakan lagi Tuhan. keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Katakan sama Tuhan, katakan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu Benar Tuhan, benar aman Tuhan. dan Kami tetap aman Tuhan, walaupun di dalam tengah badai ya Bapa. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti Mari Raden Saleh, kehadiran-Mu Tuhan. katakan penyertaan-Mu. Penyertaan-Mu sempurna,
rancangan. Ini iman kami Tuhan. Aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiranmu Tuhan. Aku sempurna, rancanganmu penuh damai. Aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiranmu rasakan keindahan. Arti kehadiranmu Tuhan. Katakan arti kehadiranmu Tuhan. Arti kehadiranmu Tuhan. Bawa kami lebih lagi Yesus, rasakan hadirat-Mu, merasakan damai sejahtera-Mu Yesus, rancangan-Mu sempurna Bapa. Mari angkat suaramu dan sembah Dia saudara. Ucapkan kata-kata syukur. Kami naikkan syukur kami Yesus. Kami tetap percaya. Kami tetap percaya Tuhan. Uralaraba yalaraba syandai yalaraba. Rancangan-Mu sempurna. Walau dalam badai kami Walau kami belum mengerti, kami tetap percaya, kami tetap percaya Tuhan. Dalam-Mu kami aman, dalam-Mu kami aman Yesus. Terima kasih Tuhan. Yuk mari doa saudara, mari doa. Terima kasih Tuhan. Uralaraba yalaramba syanda kayalaraba. Uralaramba kayalaramba yalaramba syanda. Uralaraba laraba 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 yalaraba 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 yalaraba. Biar kesembuhan kami terima Tuhan. Pemulihan dan terobosan kami terima. Uralaraba yalaraba.
ini. Mari kejar Tuhan saudara. Mari kejar Tuhan sampai engkau ketemu dengan engkau. Mari kejar Tuhan sampai engkau dapatkan dia. Urapa kata kaya larapa syanda larapa. Hanya engkau Tuhan. Urapa ya larapa larapa ya larapa ya larapa. Mari Bapak Ibu angkat tanganmu. Angkat tanganmu, dia ada di tempat ini. Mari sembah dia, sembah dia. Oh Rabba Syakara Rabba ya Rabba ya Rabba. Oh Rabba Syakara Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Kiraba Syikira Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Engkau Allah yang besar, Allah yang luar biasa ya Tuhan. Engkau ada di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terus penuhi kami ya Tuhan. Jangan ada yang terlewatkan satupun ya Tuhan. Peluk anakmu laki-laki ya Tuhan. Peluk anakmu perempuan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kirabaya rarabaya ralabaya ralabaya rarabaya ralabaya ralabaya ralaba. Engkau yang datang dengan pergumulanmu, percayalah hari ini ketika engkau ketemu dengan Tuhan, pergumulanmu bisa dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang datang dengan sakit penyakitmu, pada hari ini dengan ketemu dengan Tuhan, sakitmu bisa disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami yakin kami punya Allah yang besar, Allah yang luar biasa, pencipta langit dan bumi. Haleluya. Oh ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Oh Rabba Shikira Rabba ya Rabba ya. Oh Rabba Shikira Rabba ya Rabba. Oh Rabba Shikira Rabba ya Rabba ya Rabba ya. Ya Tuhan, satu kerinduan kami pada hari ini ya Tuhan. Kalau kami boleh ketemu dengan pribadi yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami ya Tuhan. Oh Rabba Shikira Rabba ya Rabba. Karena hadirat-Mu lebih daripada cukup ya Tuhan. Hadirat-Mu lebih daripada cukup. Gak ada yang lain ya Tuhan. Kami cuma perlu Engkau ya Tuhan. Oh Rabba Shikira Rabba ya Rabba ya Rabba. Terima kasih ya Tuhan. Kalau hari ini Kau masih dapati kami ya Tuhan berada dalam rumah ibadah-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih atas nafas kehidupan. Terima kasih atas puji doa dan penyembahan yang boleh kami naikkan kepadamu pada pagi hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan berkati hati, pikiran dan mulut hamba-Mu. Hingga hanya firman Tuhanlah yang hamba bicarakan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus berikan kami hati yang lembut. Sehingga kami bukan hanya jadi pendengar tapi juga jadi pelaku firman ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Haleluya, haleluya. Mari semua yang sudah siap mendengarkan firman, sama-sama katakan amin. Mari Bapak Ibu silakan duduk. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita
kita berada dalam era yang luar biasa ya hari-hari ini, di mana Roh Kudus itu sudah dicurahkan. Ya. Kalau kita bicara mengenai visi di bulan Juli, ya visi di bulan Juli, kita bicara mengenai visi di bulan Juli itu bahwa Roh Kudus itu sudah ada pada kita. Ya. Tapi ketika Roh Kudus sudah ada pada kita, what's next? Apa berikutnya? Ya, orang percaya bahwa orang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Tapi ada yang harus juga orang lakukan. Karena ketika Roh Kudus dicurahkan, pertobatan terjadi. Ketika Roh Kudus dicurahkan, sign and wonders terjadi. Mujizat-mujizat terjadi. Tapi yang terakhir Bapak Ibu, ketika Roh Kudus dicurahkan, ini perlu orang lihat lagi. Apakah orang berubah dari kehidupan lama kita? Apakah kita sudah lebih mengejar Tuhan tiap pagi? Apakah kita sudah lebih sabar dalam menghadapi pergumulan kita hari-hari ini? Apakah kita sudah lebih sabar ketemu dengan orang yang kita, aduh dia susah bikin kita sakit hati. Apakah orang sudah lebih sabar? Karena semuanya itu percuma Bapak Ibu. Kalau kita cuma simpen dalam hati tapi nggak ada yang jadi, nggak berubah sampai hidup. Ya. Kemarin visi Juli melalui Gembala Induk Berkapasitas Luas, Pak Niko, diingetin lagi bagaimana orang punya hati ketika orang sudah terima Roh Kudus. Dan yang terakhir, bagaimana orang bisa berdampak. Roh Kudus sudah ada pada orang, ya. Orang bisa harus jadi saksi, orang jadi saksi. Jadi sekarang tujuannya adalah jiwa-jiwa. Saya percaya sudah nanti tidak ada sekat-sekat lagi, oh kita denominasi A, denominasi B. Saya percaya tujuannya nanti sudah jiwa-jiwa. Setiap orang atau everyone harus punya kesempatan ketemu Tuhan secara otentik. Tujuannya itu. Sampai nanti 2033, yang kemarin kita sudah dengar ya, visi dari Gembala Induk Berkapasitas Luas. Sampai tahun 2033, Tuhan sudah tetapkan targetnya. Setiap orang harus kenal firman Tuhan, harus ketemu dengan Tuhan, punya perjumpaan yang otentik dengan Tuhan. Ya Bapak Ibu, yang percaya kita semua bisa diperlengkapi dan bisa jadi saksi untuk kebesaran nama Tuhan di tempat ini. Sama-sama katakan amin. Ya Bapak Ibu sekalian, khotbah atau sharing firman pada pagi hari ini itu judulnya Prepare Your Vessel. Prepare Your Vessel itu berarti siapkan bejana. Nah, Bapak Ibu, kalau kita bicara Prepare Your Vessel, saya di sini ada pembacaan Alkitab, yaitu dari 2 Raja-Raja 4. Ya, 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Saya nggak akan bacakan sih karena sebentar ayatnya akan dikupas. Jadi gini, pada suatu waktu ada seorang janda, dan janda ini bukan sembarang janda karena dia adalah janda dari hamba Allah. Dia ketemu sama Elisa. Elisa, kenapa kita utang banyak sekali? Dan penagih utang sudah datang mau ambil tape anak supaya jadi budak. Ya, bahkan seorang hamba Allah itu pun tetap ada masalah Bapak Ibu sekalian. Ya, bahkan seorang hamba Allah ada masalah. Dan Elisa bilang, apa yang ada padamu? Apa yang ada padamu? Terus si janda bilang, saya punya buli-buli berisi minyak. Saya punya buli-buli berisi minyak. Yang mana buli-buli? Kita tahu buli-buli itu seharusnya lebih kecil dibandingkan bejana. Ya, secara ukuran, secara dimensi, buli-buli itu seharusnya lebih kecil dibandingkan bejana. Apa kata Elisa setelah itu? Oke, kamu punya buli-buli. Selanjutnya adalah, buli-buli ini kira-kira cukup gak untuk kehidupan kamu? Gak cukup. Oke, sekarang keluar, pergi ke tetangga-tetangga, ya, cari pinjam bejana. Bejananya untuk apa? Untuk minyaknya ditambahin. Minyaknya ditambahin, dan ternyata nggak habis-habis minyaknya Bapak Ibu sekalian. Minyaknya terus nambah, terus mengalir, sampai akhirnya ketika bejananya habis, baru minyaknya stop. Ya,
Bayangin kalau bejana itu nggak habis Bapak Ibu sekalian. Minyaknya akan terus mengalir apa enggak? Akan terus mengalir. Nah selanjutnya ketika bejananya sudah penuh yang tadi dipinjam ke tetangga-tetangga, terus disuruh jual dan hiduplah dari hasil itu. Itu singkat ceritanya Bapak Ibu sekalian. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari dari pembacaan ini? Ya. Selanjutnya, yang pertama yang saya dapat seperti ini Bapak Ibu sekalian. Bahwa kita itu enggak sendirian. Kita itu enggak sendirian. Ketika kita menghadapi pergumulan, kadang-kadang kita berpikir, Tuhan, Engkau ada di mana? Ya. Sama seperti janda itu. Si janda mungkin hari-hari waktu dia hidup, dia udah gak ada lagi penghasilan. Penghasilannya itu dari suaminya yang seorang hamba Allah tadi. Tapi hamba Allah itu tadi sudah meninggal. Ya, dia sudah meninggal. Nah, sebenarnya seberapa banyak di kita yang merasa bahwa ketika kita menghadapi pergumulan itu kita berjalan sendiri. Seberapa banyak di kita yang merasa, aduh ini pergumulan terlalu berat untuk kita jalanin sendiri. Nah Bapak Ibu sekalian, dengar baik, bahwa engkau itu gak pernah jalan sendiri. Ya. Kita baca di sini. Salah seorang dari istri-istri nabi, para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati dan kau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita menghadapi masalah, percayalah bahwa engkau tidak berjalan sendirian. Dalam 1 Tawarik 16 ayat 9a, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi dan melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Mata Tuhan itu menjelajah seluruh bumi. Setiap seruan itu Dia dengar. Setiap air mata yang jatuh itu Dia tahu. Dia gak pernah meninggalkan kita. Tapi orang sudahkah orang berseru? Janda ini, dia datang ke hamba Tuhan, yaitu Elisa. Pada zaman dahulu, ketika kita mau ketemu Tuhan itu ada perantara Bapak Ibu. Pada zaman perjanjian lama. Jadi ada perantara itu namanya imam atau nabi. Nah dia datang, dia mau ketemu Tuhan, dia datang ke perantara. Dengan tujuan dia mau bercerita tentang keluh kesahnya. Apa masalahmu hari-hari ini Bapak Ibu sekalian? Sudahkah kau datang kepada Tuhan dan bilang, Tuhan saya perlu sesuatu daripadamu. Tuhan saya gak kuat lagi. Tuhan saya ada di dalam persimpangan, saya harus buat satu keputusan di mana keputusan ini besar banget dampaknya buat hidup saya. Sudahkah hari-hari ini orang bicara sama Tuhan kalau orang perlu Dia, sama seperti janda ini. Ini suatu keputusan yang sangat besar. Karena kalau hutang yang gak dibayar, anak-anaknya itu akan jadi budak. Kalau hutang yang gak dibayar, segala sesuatu yang dia punya itu udah gak ada, tinggal anak-anaknya. Dia gak mau dengan apa yang tersisa, itu juga diambil. Bapak Ibu sekalian. Engkau gak pernah jalan sendiri, engkau punya Tuhan, engkau punya pemimpin rohani, engkau punya sahabat-sahabatmu yang ada di dalam kul. Sekalian saya ingetin, ayo kita ikut kul. Katakan kanan kiri, ayo ikut kul. Ya Bapak Ibu, kau gak pernah jalan sendiri. Bicara sama Tuhan, ngobrol sama pemimpin rohanimu, ngobrol sama komunitasmu, bahwa engkau ada masalah. Saya perlu penguatan. Ya, saya mau sedikit kesaksian Bapak Ibu sekalian. Ini dalam kul ya Bapak Ibu. Sekitar berapa ya, 14 tahun yang lalu ada keluarga di dalam satu kul kami berkerinduan untuk punya anak. Dan beberapa waktu akhirnya kita pas kul di rumah dia, terus kita berdoa ya sama-sama orang dalam satu kul berdoa. Terus singkat cerita karena pasangan ini banyak keluar daerah bahkan keluar negeri karena tanggung jawab dan pekerjaan. Dan akhirnya kami tuh lihat dari Facebook,
Oh ternyata sudah punya anak, puji Tuhan. Yang nangis, torang juga dalam dikul. Puji Tuhan, semua yang torang doakan itu juga terjadi. Tuhan dengar dan mujizat terjadi. Ya, mujizat terjadi pada pas kita ngelihat itu, waduh, ini suatu apa ya namanya? Torang sama-sama senang bisa ngeliatin mujizat itu, Bapak Ibu sekalian. Itu tadi Bapak Ibu, ketika torang dalam satu komunitas, torang bisa ngobrol, torang bisa saling menguatkan. Jadi torang nggak pernah jalan sendiri. You are not alone. Ya. Selanjutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang paling penting Bapak Ibu. 2 Raja-Raja 4 ayat 3 sampai 6. Kita baca langsung ya. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Bapak Ibu sekalian, saya yakin dan percaya bahwa wanita ini sangat desperate. Sangat ingin terjadi mujizat dalam hidupnya. Ya Bapak Ibu. Tapi yang saya bisa tarik di sini satu kesimpulan bahwa dia juga mau untuk taat Bapak Ibu. Dia mau untuk taat untuk pergi cari bejana-bejana. Cari bejana-bejana ke tetangga-tetangga. Bayangkan apa yang akan diomongin sama tetangga-tetangga. Untuk apa yang dibejanakannya pinjam? Punya minyak juga enggak. Dia tahan malunya itu saya yakin. Tapi saya yakin dia juga punya hubungan yang baik sama tetangga-tetangganya. Sehingga dia dikasih pinjam bejananya. Untuk apa dia bisa seperti itu? Untuk anak-anaknya bisa keluar dari tadi perbudakan. Bapak Ibu sekalian, saya yakin dan percaya ini juga kita berbicara mengenai ketaatan. Saya yakin percaya ini juga berbicara mengenai ketaatan. Bagaimana orang mau tunduk kepada otoritas yang di atas 4 orang. Bahkan seorang Salomo pun, ya, dengan segala kemegahannya, itu semua didapat dari siapa Bapak Ibu? Dari seorang Daud. Karena Tuhan melihat Daud itu sangat dekat dengan dia. Bahkan seorang Salomo pun dengan segala kemegahannya, dengan segala hikmatnya, itu didapat dari seorang Daud. Saya percaya ini juga berbicara mengenai bagaimana orang punya hubungan yang baik dengan orang punya otoritas yang ada di atas. Apakah itu pemimpin rohani, apakah itu orang tua, apakah itu atasan yang ada di kantor. Jaga terus hubungan ini. Saya kemarin ngobrol juga sama anak-anak muda. Mari, adik-adik, orang tunduk kepada orang pemimpin rohani. Otoritas yang ada di atas 4 orang tunduk. Terutama pas kemarin tuh pas kita mulai RTS, pas persiapan. Apa yang diarahin, ikutin. Orang tunduk. Karena ini, dan saya percaya bahwa urapan itu turun dari kepala. Turun dari kepala, janggut dan jubah. Orang terima itu. Nah Bapak Ibu sekalian, selanjutnya selain ketaatan, bahwa di sini juga berbicara tentang bejana Bapak Ibu. Bejana kalau dalam kamus sabda ya, di dalam kamus sabda, itu berkata kayak tempat, wadah, atau bahkan sebagai manusia itu sendiri. Jadi dia sebagai wadah atau tempat yang kosong, atau bahkan manusia itu sendiri. Saya percaya juga ketika kosong itu bejana yang mau diisi itu berbicara mengenai kerendahan hati. Bagaimana orang mau menerima masukan dari orang lain. Bagaimana orang mau taat atas setiap perintah yang dilakukan, yang diberikan oleh orang punya atasan. Itu bicara mengenai kerendahan hati. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau bisa jadi nih si janda, dia nggak mau turut sama Elisa, apa yang terjadi? Minyak-minyak itu nggak akan ada. Tapi pada saat itu, janda ini dia mau untuk tunduk. Dia mau untuk taat. Dia mau untuk, yaudah kita cari bejana. Supaya minyak-minyak itu bisa dicurahkan. Nah berbicara minyak Bapak Ibu sekalian.
Minyak ini dalam kamus Sabda juga berkata mengenai anugerah Allah. Berkata juga mengenai pengurapan, berkat, karunia Allah. Dan bisa digunakan untuk makanan katanya. Ini juga digunakan sebagai pengurapan dan bahkan penyembahan berhala. Saya jadi bingung, bagaimana minyak itu jadi penyembahan berhala? Ternyata ketika torang sudah ada, minyak itu sudah ada pada torang, ya. Torang sudah terima itu urapan, torang sudah terima itu berkat. Ketika torang yang tidak menggunakan itu sesuai dengan apa maunya Tuhan, bahkan torang bisa jadi sombong karena itu, maka itu menjadi penyembahan kepada berhala. Torang nggak jalan sesuai dengan maunya Tuhan. Jadi pergunakanlah minyak yang sudah ada itu sebaik mungkin. Pergunakanlah minyak yang sudah ada itu sebaik mungkin. Karena minyak itu berasal dari Allah sendiri. Urapan itu berasal dari Allah sendiri. Ketika orang yang tidak gunakan itu sesuai dengan apa maunya Tuhan, bisa jadi ini masuk dalam penggunaan minyak untuk penyembahan berhala atau sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, ketika minyak itu sudah penuh dan dicurahkan ya ke masing-masing bejana, apa yang dilakukan oleh si bejana tadi? Akhirnya dia kembali, Bapak Ibu sekalian. Dia kembali ke Elisa. Terus Elisa bilang, jual minyak ini. Minyak yang ada pada orang dijual. Biarlah minyak itu atau urapan itu terlihat. Dijual itu berarti kan kita memperlihatkan kepada orang lain bahwa orang itu berharga. Biarlah urapan itu atau minyak itu terlihat orang lain. Jadilah saksi. Jadilah saksi dimanapun orang berada, karena dengan demikian orang bisa melihat ada karakter Kristus di dalam kita. Sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Jadi bukan karena orang kuat dan gagah, urapan itu ada pada orang. Tapi semuanya itu karena Tuhan. Karena perkenanan Tuhan yang hadir dalam orang hidup. Sehingga minyak itu boleh ada. Jangan pernah terpikir kalau itu semua karena orang punya jago. Itu semua karena kasih karunia. Favor Tuhan turun atas Anda. Dan itu bukan karena kemampuan Anda. Itu semua karena perkenanan Tuhan. Karena Tuhan sudah baik kepada kita, maka kita harus jadi apa Bapak Ibu sekalian? Jadi saksi. Be a witness of God. Be a witness of God. Sehingga makin banyak lagi orang yang melihat bahwa Tuhan itu Tuhan yang besar. Tuhan yang telah melewatkan orang dari setiap permasalahan. Tuhan yang memberikan mujizat kepada setiap orang yang berseru kepadanya. Mari Bapak Ibu. Hari ini orang kembali lagi ke firman bahwa setiap proses yang orang hadapi. Yang pertama adalah kamu gak pernah jalan sendiri. You are not alone. Yang kedua, prepare your vessel. Siapkan bejanamu. Karena setiap proses itu akan membuat engkau next level. Sudahkah Bapak Ibu mempersiapkan bejana untuk proses-proses yang Bapak Ibu hadapi? Dan ketika bejana itu kosong, bersiap-siaplah bahwa minyak akan dicurahkan, pengurapan akan dicurahkan. Dan ketika pengurapan dicurahkan, setiap proses itu kita bisa menang, kita bisa jadi next level di hadapan Tuhan. Semuanya katakan amin. Ya Bapak Ibu sekalian, dan ketika sudah pergumulan itu sudah selesai, jadilah saksi dimanapun Anda berada. Kisah 1 ayat 8 berkata bahwa karena kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, dan Samaria. Bahkan sampai ke ujung bumi. Ketika urapan sudah turun, kita jadi saksi. Banyak jiwa bisa dimenangkan. Dan ketika itu juga bahwa karakter Kristus ada dalam hidup kita. Saya undang untuk Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Dan juga para WL dan singer.
Bapak Ibu sekalian, kemarin kita baru ngelewatin RTS. Saya percaya itu bukan event. Dalam doa subuh di tanggal 29, Pak Hari bilang, ini bukan event. Ini adalah kalender Tuhan. Jadi kalau kita bicara kalender Tuhan, gak ada satupun yang bisa ngeblok. Dan itu bukan bicara kemampuan dari semua yang ada. Itu berbicara mengenai hadirat Tuhan yang ingin dicurahkan. Bapak Ibu sekalian, RTS ini sangat sedikit sekali waktu untuk persiapan Bapak Ibu. Dari tanggal 20 ketika selesai konsultasi ke gembala, kami pikir RTS ini akan jalan Agustus. Ya. Kami pikir akan jalan Agustus. Tiba-tiba tanggal 23 pihak sekolah minta harus jalan tanggal 14 karena itu masa orientasi. Cepat sekali. Apa yang dilakukan? Ngobrol ke gembala, ngobrol ke wakil gembala. Saya telepon Ciandui, minta tolong topang dalam doa. Torang nggak bisa, torang nggak tahu mau ngapain. Torang bingung sebenarnya mau ngapain. Mulai dari dana, mulai dari izin, dan teknis-teknis lainnya harus torang persiapkan. Ciandui tolong topang dalam doa. Singkat cerita, panitia sudah disiapkan. Saya minta approve dari wakil gembala dan juga gembala. Sudah, terus kita doa. Tanggal 29 kita doa subuh di sini. Kita minta Tuhan beracaralah. Tuhan urapi masing-masing kami. Gak ada agenda pribadi kami. Kami cuma pengen jiwa-jiwa dimenangkan. Kami cuma pengen jiwa-jiwa dimenangkan. Gak ada yang lain. Karena ini juga menjadi doa kami pada saat menara doa. Singkat banget Tuhan jawab. Sangat singkat. Nah Bapak Ibu sekalian. Dan segala sesuatunya berjalan lancar. Ada gelombang-gelombang, ada masalah-masalah, tapi segala sesuatunya berjalan lancar. Tuhan yang beracara Bapak Ibu sekalian. Gak ada yang lain. Cuma puasa dan doa yang membuat kita itu bisa kuat. Kita bisa unity untuk acaranya Tuhan ini. Bahkan sampai hari H pun, ya Bapak Ibu sekalian, itu hadirat Tuhan kuat banget. Hadirat Tuhan kuat banget. Gak ada satupun kami merasa, oh itu karena kita nyanda. Semuanya unity. Kita sama-sama berseru kepada Tuhan, Tuhan sembuhkan jiwa-jiwa, Tuhan sembuhkan jiwa-jiwa. Bapak Ibu sekalian, ketika orang berseru kepada Tuhan, orang minta sama Tuhan, Tuhan, saya perlu mujizat-Mu, saya perlu hadirat Tuhan. Dan ketika hadirat Tuhan turun, mujizat pasti terjadi. Kebebasan pasti terjadi, kelepasan pasti terjadi. Dan singkat cerita bahwa RTS itu sudah bisa dilaksanakan. Dan banyak jiwa dimenangkan, kesaksian-kesaksian muncul. Ya, anak yang sakit kemarin, yang baru di rumah sakit, dan itu dinyatakan sudah sembuh juga. Ya, itu semua karena Tuhan. Itu semua karena Tuhan. Haleluya, haleluya. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asal hatiku, ku rindu menyembahmu. Yes, Jesus. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus,
Yesus, Kau segalanya bagiku. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih atas hadirat Tuhan pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang boleh Kau taruh dalam mulut hati hamba-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan, kami perlu Engkau ya Tuhan. Dalam setiap apa yang kami hadapi ya Tuhan, dan setiap proses dan pergumulan kami ya Tuhan, kami nyatakan bahwa kami perlu Engkau ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terus perlengkapi kami ya Tuhan, terus perlengkapi kami. Ya Tuhan, buat kami seperti bejana yang kosong yang mau untuk menerima ya Tuhan. Yang mau untuk menerima ya Tuhan. Ya Tuhan, curahkan kasih-Mu, curahkan urapan-Mu ya Tuhan atas kami. Ya Tuhan, nah kami terus yakin percaya Tuhan bahwa kami sudah siap untuk menjadi saksi-Mu di atas bumi ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Saya akan menyampaikan informasi dari Rayon 1G. Bagi Bapak Ibu yang belum mengetahui, Rayon kita yaitu Rayon 1G sudah memiliki mobile apps atau aplikasi yang dapat diinstal di smartphone, baik di Android phone atau iOS phone. Untuk yang belum menginstal aplikasi GB Rayon 1G, dapat mendownload di Play Store bagi yang menggunakan smartphone Android atau di App Store bagi yang menggunakan smartphone iOS dengan mengetik di mesin pencarian GBI Rayon 1G. Di dalam aplikasi GB Rayon 1G, Bapak Ibu bisa banyak mendapatkan berbagai informasi dan manfaat. Contoh informasinya adalah Bapak Ibu bisa mengetahui visi dan misi rayon kita, perjalanan rayon kita dari awal sampai terbentuknya Rayon 1G, struktur dan cabang-cabang rayon kita yang tersebar baik di Jakarta Timur dan Pusat, Depok, Kalimantan Barat, Bali, dan Manado. Bapak Ibu juga dapat mengetahui kontak person dan alamat dari setiap cabang GBI Rayon 1G. Dan terdapat juga informasi mengenai kontak person KUL. Jadi, Bapak Ibu yang belum tergabung dalam KUL dan rindu untuk bergabung, dapat menghubungi kontak person yang tersedia di aplikasi GBI Rayon 1G. Salah satu manfaat yang akan diperoleh bagi Bapak Ibu yang belum terregistrasi atau terdaftar di cabang, dapat melakukan registrasi di aplikasi GBI Rayon 1G yang akan diarahkan sesuai dengan cabang Bapak Ibu berada. Bapak Ibu juga dapat mengikuti program pembacaan Alkitab bersama-sama yang sudah di-setup atau di-schedule di aplikasi GBI Rayon 1G. Dan masih ada lagi beberapa informasi dan manfaat yang diperoleh apabila Bapak Ibu menginstal aplikasi GBI Rayon 1G. Bagi Bapak Ibu yang butuh informasi tambahan mengenai aplikasi GBI Rayon 1G, jangan ragu untuk bertanya ke pekerja setempat yang akan membantu Bapak Ibu. Sekian pengumuman untuk GBI Rayon 1G. Tuhan Yesus memberkati.